terlalu gampang dan terlalu mudah orang menuduh atau orang berkata kepada seseorang, kepada hamba Tuhan, terlalu gampang menuduh dan berkata nabi palsu. Nabi palsu hanya dengan kecurigaan, hanya dengan karena rasa curiga atau merasa janggal karena si hamba Tuhan itu bisa membuat mujizat, bisa menginterpretasikan kuasa. Lalu kecurigaan itu atau rasa aneh dan tidak masuk akal itu menjadi sebuah dasarnya menuduh dan berkata nabi palsu. Lalu supaya seolah-olah benar, maka akan didukung dengan 1 atau 2, 3 ayat. Nah, untuk menilai seseorang hamba Tuhan nabi palsu atau tidak, Yesus sudah pernah memberitahukannya, dan itu tertulis dalam Alkitab. Bagaimana mengenali seorang nabi palsu. Dan memang Yesus juga sudah mengingatkan bahwa si nabi palsu ini memang bisa membuat mujizat demi namanya, dengan menggunakan nama dia pribadi, nama Yesus. Tapi bukan itu dasarnya. Dia sudah beritahukan bagaimana tandanya. Apa tanda si nabi palsu ini? Dan itu tertulis dalam Matius 7 di ayat 20. Yesus berkata, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka yang Yesus maksud di sini adalah nabi palsu yang akan muncul, yang akan datang. Dan Yesus memberitahukan itu kepada murid-muridnya. Dia berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buah yang dimaksud di sini adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Maksudnya, si nabi palsu yang bisa membuat mujizat dengan menggunakan nama Yesus, tidak mungkin ada buah-buah roh di dalam dirinya. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan atau nabi rasul bisa membuat mujizat, menginterpretasikan kuasa dengan menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi di dalam dirinya tidak ada buah-buah ini, tidak ada buah-buah roh ini di dalam dirinya, dalam kehidupannya, kesehariannya, maka dialah nabi palsu, dialah pendeta palsu, dialah rasul palsu. Jadi bukan setiap orang yang bisa membuat mujizat itu, bukan setiap hamba Tuhan, rasul dan nabi itu setiap bisa membuat mujizat, menginterpretasikan kuasa yang dari surga, lalu langsung kita bilang nabi palsu, rasul palsu, pendeta palsu. Tidak. Sebelum kita melontarkan tuduhan itu, kata-kata itu, kita cek dulu pribadinya, kehidupannya,
ada tidak di dalam dirinya, dalam kehidupannya, buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau tidak ada, baru ya, kita bisa berkata bahwa dia adalah nabi palsu, dia adalah pendeta palsu, dia adalah rasul palsu. Nah, apa aja buah-buah roh itu? Apa saja buah-buah roh itu? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kalau sudah ada buah-buah roh ini, nggak ada alasan apapun bagi kita untuk menuduh dia, untuk mengatakan dia nabi palsu, pendeta palsu, rasul palsu, kalau di dalam dirinya ada kasih, di dalam dirinya, dalam kehidupannya, dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita, dia memiliki damai sejahtera, hidupnya membawa damai sejahtera, hidupnya membawa kasih, hidupnya membawa sukacita, hidupnya memiliki kesabaran, hidupnya memiliki kemurahan, hidupnya memiliki kebaikan, kesetiaan, hidupnya memiliki kelemah lembutan, memiliki penguasaan diri. Nah, kalau ini ada di dalam dirinya, di dalam hamba Tuhan, nabi atau rasul yang bisa membuat mujizat, menginterpretasikan kuasa-kuasa yang daripada surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dia asli, bukan palsu. Dia asli, bukan palsu. Jangan asal menuduh dengan mudah dan gampang lalu menggunakan ayat firman Tuhan. Saudara akan berdosa. Jangan sembarangan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, apalagi menuduh orang. Haleluya. Supaya saudara memahaminya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya buah-buah roh ini ada di dalam diri saudara dan saya, ada di dalam diri saudara dan saya, terlebih lagi bagi saudara, Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, seorang rasul atau nabinya Tuhan, supaya buah-buah roh ini ada di dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara, maka hiduplah di dalam roh. Hiduplah di dalam roh, hiduplah oleh roh, hiduplah dipimpin oleh roh. Dan itu dikatakan dalam Galatia 5 tadi di ayat 25-nya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jadi kalau si hamba Tuhan ini, si hamba Tuhan yang bisa bikin mujizat, menginterpretasikan kuasa ilahi, kuasa surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Saudara nggak boleh bilang dia nabi palsu. Saudara nggak boleh sembarangan nuduh dia pendeta palsu hanya karena bisa bikin mujizat. Nah, kemudian juga Yesus juga memberitahukan tanda berikutnya kepada murid-muridnya, tanda si nabi palsu ini yang bisa bikin mujizat dan menginterpretasikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tanda yang berikutnya itu ada di ayat 21 Matius pasal 3 ini. Apa dikatakan di ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia hidup dalam kehendak Bapa.
hidup dalam keinginan dan kemauan Bapa, tidak suka-suka. Jadi kalau saudara melihat seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, nabi dan rasul bisa membuat mujizat, menginterpretasikan kuasa surgawi, kuasa Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia hidup menurut kehendak Bapa di surga, hidup menurut keinginan dan kemauan Bapa, tidak sembarangan hidup. Saudara jangan coba-coba menuduhnya nabi palsu, menuduhnya pendeta palsu, menuduhnya rasul palsu. Hati-hati sembarangan menuduh palsu, sedikit-sedikit palsu. Palsu dan aslinya seorang hamba Tuhan itu, seorang pendeta itu bukan menurut penilaian saudara, tapi harus menurut penilaian Tuhan, menurut penilaian kebenaran Tuhan, menurut penilaian firman Tuhan. Kita harus berpatokan kepada firman Tuhan. Jangan asal serang menuduh palsu. Lihat dulu firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Lihat Alkitab, teliti dengan benar bagaimana itu tanda-tanda, ciri-ciri nabi palsu yang bisa membuat mujizat. Jadi bukan asal ada hamba Tuhan berbuat mujizat, bisa menginterpretasikan kuasa surga, lalu palsu. Yang palsu itu, sekali lagi, yang palsu itu kalau ada pendeta bisa membuat mujizat, menginterpretasikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada, tapi dia tidak memiliki buah-buah roh, tidak ada buah-buah roh di dalam dirinya, dalam kehidupannya, tidak hidup di dalam roh, tidak hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, dan tidak hidup melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, keinginan kemauan Tuhan, maka itulah pendeta palsu, itulah nabi rasul palsu. Sekalipun bisa membuat mujizat, bisa menginterpretasikan kuasa surga. Jadi saya harap saudara paham dan mengerti. Sekali lagi saya sampaikan, jangan asal menuduh palsu. Jangan asal menuduh palsu dengan sembarangan. Pastikan dengan benar, sesuai dengan tanda dan ciri yang sudah Yesus Kristus beritahukan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.